Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah minggu kita saat ini diambil dari kitab Imamat pasal 25 dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, panggilan untuk memelihara ciptaan sudah sering kita dengar.
Apalagi akhir-akhir ini pihak pemerintah dan bahkan dari pihak gereja sudah sering menyuarakan untuk ikut serta memelihara ciptaan Tuhan. Hal ini disuarakan karena sudah semakin banyak hutan yang rusak, gundul, sehingga menjadi erosi dan longsor dan mendatangkan banjir. Aliran-aliran air sungai sudah tersumbat. Air yang dulunya masih bersih, sekarang sudah pada kotor karena banyaknya limbah-limbah. Pembuangan limbah dengan sembarangan. Dunia ini juga sudah semakin panas karena tidak ada lagi pohon untuk menyerap panas dari sinar matahari. Bahkan di berbagai daerah kekeringan terjadi dan telah banyak yang meninggal dunia karena kekurangan air, karena suhu bumi yang semakin panas. Sesungguhnya hal ini, kerusakan alam ini terjadi karena kerakusan dan ketamakan manusia itu sendiri untuk memperkaya dirinya sendiri. Menimbun harta kekayaan untuk dirinya. Mereka tidak peduli dengan alam ini. Mereka hanya memikirkan keuntungan dan kenikmatan sesaat. Tidak peduli dengan kerusakan dari alam atau ciptaan tersebut. Yang penting dapat menguntungkan mereka sendiri, sehingga tidak terlihat lagi keindahan dari ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dari nats ini ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, bahwa tahun Sabat dan tahun Yobel mengajarkan kepada bangsa Israel dan kepada kita saat ini bahwa perlu bagi umat manusia dan ciptaannya perlu ada keseimbangan hidup. Perlu keseimbangan ciptaan. Manusia perlu istirahat. Tanah dan ciptaan lainnya penuh istirahat. Sabat bagi mereka. Manusia jangan menjadi budak tanah. Manusia jangan menjadi budak ciptaan lainnya. Budak bekerjanya. Karena banyak orang saat ini sibuk dengan bekerja bagaikan robot. Tanpa istirahat. Sehingga capek dan akhirnya sakit. Ada orang yang sibuk mengumpulkan uang dan uang. Lupa menjaga kesehatan, keseimbangan tubuhnya. Sehingga menjadi sakit. Akhirnya sudah hepeng nai pinapungunai dang tuk laho pamalupon sahitna. Sia-sia uang yang dikumpulkan jika tidak ada keseimbangan untuk bekerja. Tanah juga demikian. Jika terus-menerus ditanami oleh manusia, maka tanah itu akan sulit untuk menghasilkan buah yang baik. Tungil matanoi. Dangadong benapuni tanoi. Tanah tidak dapat bermanfaat lagi. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan bangsa Israel dan kita saat ini untuk menjaga keseimbangan hidup kita dan keseimbangan ciptaan lainnya. Tuhan memberi kita
6 hari bekerja. Dan hari ke-7 kita harus istirahat. Demikian juga Tuhan. Tuhan bekerja 6 hari menciptakan dunia dan isinya. Dan pada hari ke-7 dia istirahat. Hari ke-7 adalah hari yang dikuduskan. Hari untuk bersekutu dengan Sang Pencipta. Yang kedua, nats ini mengingatkan kita bahwa tahun Sabat atau tahun Yobel mengingatkan kita akan tahun belas kasihan. Karena pada tahun tersebut, bahwa setiap tanaman yang menghasilkan buah dan anggur itu tidak bisa dipanen oleh pemiliknya. Tetapi itu menjadi bagian orang-orang miskin, orang-orang budak, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Artinya 1 tahun penuh apa yang dihasilkan tanah itu menjadi milik orang yang membutuhkan. Artinya dengan adanya tahun Yobel dan tahun Sabat ini, manusia diingatkan untuk memberikan atau peduli kepada orang lain. Memiliki rasa belas kasihan. Ikonadongdo roha nama rasini roha. Jadi ugasattai milik kita itu bukan seutuhnya milik kita. Karena apa yang ada di dunia ini itu bukan milik kita. Kita hanya mengelolanya. Tetapi itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan itu untuk berbagi kepada sesama. Tahun Sabat dan tahun Yobel mengingatkan umat Israel dan mengingatkan kita saat ini untuk hidup dalam berbelas kasihan. Menjauhkan diri dari mementingkan diri sendiri. Membuat kaya dirinya sendiri. Tetapi kita diajak untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, tahun Sabat atau tahun Yobel mengingatkan bangsa Israel dan kita saat ini agar memikirkan hari esok. Artinya kita diajak untuk membuat perencanaan. Karena 6 tahun mereka bekerja dan 1 tahun penuh mereka tidak bekerja. Tentu selama 6 tahun ini, 6 tahun itu mereka harus bijaksana untuk menyisihkan sedikit demi sedikit untuk kebutuhannya pada tahun ke-7. Dan yang kedua, dengan adanya tahun Yobel, mengingatkan bangsa itu dan mengingatkan kita untuk memikirkan hari esok. Apa yang ada dalam hidup kita saat ini, kita harus memikirkannya untuk hari esok. Tanah yang tidak dikelola pada tahun ke-7, itu untuk melestarikan agar tanah itu dapat berkelanjutan terus-menerus supaya dapat menghasilkan buah. Dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menghidupi generasi-generasi berikutnya. Coba kita lihat penebagan hutan berasal di Tebai itu sunguni. Saya Tebai tinggal hon. Berang adong betong tu generasi na mangihut. Kalau hutannya ditebang harusnya ditanam lagi. Itu dia, ada memikirkan hari esok, memikirkan generasi-generasi berikutnya. Dan ini firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan. Bahwa tahun Yobel itu adalah tahun yang sangat-sangat memberikan suatu pemahaman akan
kekudusan dari Tuhan. Tahun Yobel adalah tahun keseimbangan hidup. Tahun Yobel adalah mengingatkan manusia untuk berbelas kasihan. Tahun Sabat dan tahun Yobel mengingatkan umat manusia agar memikirkan hari esok. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sesuai dengan nama minggu kita saat ini, atau topik minggu kita, ikut serta untuk menjaga, melestarikan ciptaan Tuhan. Memelihara ciptaannya. Tentu sebagai orang percaya, kita harus berdiri di garda terdepan untuk memelihara ciptaan ini. Agar ciptaan Tuhan ini, agar dunia ini tidak rusak. Agar dunia ini tidak hanya milik mereka sendiri, tetapi dapat dimiliki oleh generasi-generasi berikutnya. Di Minggu Trinitatis ini jelas dikatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Sang Pencipta. Allah Anak adalah Allah yang menebus kita dari dosa. Dan Allah Roh, itulah yang menuntun hidup kita kepada kebenaran akan hidup. Oleh sebab itu dengan Roh Tuhan yang ada, yang hadir di tengah-tengah kita, marilah kita ikut serta menjaga kelestarian ciptaannya. Marilah kita ikut serta memelihara ciptaan Tuhan, agar ciptaannya ini dapat kembali indah seperti semula. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita imani, marilah kita gumuli iman ini. Jaga diri, jaga keseimbangan hidup, dan tetap hidup dalam belas kasihan, dan memikirkan hari esok. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami akan hari tahun Sabat dan tahun Yobel, yaitu untuk menjaga keseimbangan hidup kami, keseimbangan ciptaan-Mu, dan mengingatkan kami juga akan belas kasihan dan memikirkan hari esok. Kiranya dengan Roh Kudus-Mu kami menjadi bagian dari rencana-Mu untuk menjaga dan melestarikan dunia ini. Dan dengan kekuatan Roh-Mu kami mampu melakukannya. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Di dalam aktivitasnya kesehariannya, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai mereka, agar mereka tetap hidup dalam kesetiaan. Bagi jemaat-Mu yang sakit, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, kiranya dengan kuasa-Mu mereka dapat sembuh, dan melalui obat atau medis, Tuhan juga memperlihatkan kuasa-Mu. Karena kami tahu, hanya kuasa-Mu yang mampu menyembuhkannya. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Kami tahu ya Tuhan, segala berkat ada pada-Mu. Dengan kerendahan hati kami, Tuhan menjawab kerinduan dari jemaat-Mu yang rindu akan keturunan. Bagi anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, kiranya juga Tuhan memberikan kepada mereka pasangan hidup yang sepadan. Karena kami tahu, pasangan hidup pun Tuhan yang menentukannya.
Kami berdoa untuk pemerintah kami dan seluruh rakyat Indonesia dan dunia ini yang sedang berjuang melawan wabah COVID-19. Dengan kuat kuasa-Mu, kami dapat berjalan pada jalan kebenaran-Mu, sehingga kami taat dan hidup dalam protokol kesehatan dan pemerintah, sehingga mata rantai virus tersebut dapat kami taklukkan. Berkati para medis yang berada di garda terdepan, berkati keluarga yang mereka tinggalkan, terkhusus bagi jemaat-Mu yang berada di garda terdepan untuk melawan, memerangi COVID-19 ini. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja, agar semakin bijak memberikan segala sesuatu yang akan kami lakukan, secara khusus di dalam peribadahan kami. Kami yakin dan percaya, dengan kuat kuasa-Mu, kami dapat melawan, kami dapat memutus mata rantai wabah virus corona ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya, di dalam kerinduan kami, kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.